Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Jangan lupa 4M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini Ibu akan mengajar tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 4. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Apabila menemukan kata tidak baku dalam teks eksplanasi, sebaiknya lakukan perbaikan dengan cara menuliskan atau menggantikannya dengan kata baku atau penulisan yang tepat. Kamu dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak baku dengan cara memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Anak-anak Ibu, dengarkan dan pahami teks berikut ya. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat dari dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari sebuah produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas, harganya mahal. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antara negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Berdasarkan teks yang telah Ibu bacakan tadi, identifikasilah kosakata non baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Contohnya, segelintir. Kosakata bakunya adalah sedikit. Kemudian kosakata non baku pengrajin. Kosakata bakunya adalah perajin. Nah, kemudian identifikasi kalimat tidak efektif dan ubahlah ke dalam kalimat efektif. Kosakata tidak efektifnya adalah perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Kalimat efektifnya adalah perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kalian gunakan. Yang kedua, banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Kalimat efektifnya adalah banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari produksi luar negeri. Nah, Ibu, untuk membaca kalimat tidak efektif selanjutnya, kamu dapat membaca tabel berikut. Semangat ya!
Nah, anak-anak Ibu, tulislah kembali teks yang telah Ibu bacakan tadi dengan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan kata baku dan kalimat efektif. Contohnya seperti ini ya. Jika diperhatikan, di antara barang-barang di sekitar kita tentu ada yang diproduksi dari luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Namun, apakah ditemukan produk dalam negeri? Banyak produk-produk Indonesia yang kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Kemajuan teknologi di era globalisasi mampu mengurangi biaya pengiriman barang antar negara. Dahulu, produk impor dikenai pajak yang tinggi oleh pemerintah untuk membatasi barang dari luar negeri masuk dan melindungi produk dalam negeri. Hal ini membuat produk impor mahal bagi masyarakat, kecuali bagi mereka yang mampu membelinya. Saat ini, perdagangan bebas telah membuat pajak tidak tinggi lagi, sehingga produk dalam negeri harus bersaing dengan produk luar negeri. Jika produk luar negeri lebih diminati masyarakat, dapat merugikan para produsen dari manapun, bahkan orang-orang terdekat kita sekalipun. Masyarakat kita sendirilah yang harus menghargai kreativitas produk sendiri demi memelihara kelangsungan produksi dalam negeri. Maka dari itu, ketika suatu saat, ketika kita berbelanja sesuatu, kita hendaknya memilih produk dalam negeri. Yang kedua, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Masih ingatkah kamu salah satu wujud sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi? Salah satunya sikap positif tersebut diwujudkan dengan rasa bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Anak-anak Ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. Untuk menghargai karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Pertanyaan kedua, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Ya, membeli dan menggunakan produk buatan Indonesia. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Dapat mengancam ekonomi Indonesia, dapat membunuh kreativitas anak bangsa, dan justru meningkatkan ekonomi negara lain. Pertanyaan keempat, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Kondisi ekonomi Indonesia akan stabil, bahkan meningkat, membuat lapangan kerja semakin banyak, sehingga mengurangi kriminalitas dan kreativitas anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Pertanyaan kelima, apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Ya, memajukan usaha para pengrajin, meningkatkan ekonomi para pengrajin, dan membuat kreativitas para pengrajin semakin berkembang. Pertanyaan keenam, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Ya, membuat ekonomi Indonesia stabil, bahkan meningkat, menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka kemiskinan, dan mendukung pembangunan Indonesia. Pertanyaan terakhir atau ketujuh, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu. Nah, contoh jawabannya seperti ini. Sudah, sebagian besar dari barang-barang saya di rumah adalah produk Indonesia. Contohnya, buku, tas, sepatu, bola, lemari, sandal, karpet, makanan, pakaian, dan masih banyak lagi. Namun, tidak bisa dipungkiri, saya juga menggunakan produk luar negeri seperti motor, televisi, handphone, magicom, dan beberapa barang yang lain. Nah, anak-anak Ibu, itulah 7 pertanyaan yang sesuai dengan materi hari ini. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.